Pada April 2019, Paramount Pictures merilis trailer pertama film Sonic the Hedgehog, dan dalam hitungan jam internet meledak. Bukan karena antusias, tapi karena marah. Sonic yang muncul di layar itu dengan gigi manusia, mata kecil, dan tubuh yang terlalu realistis. Tidak terasa seperti Sonic yang mereka kenal. Tidak terasa seperti maskot yang sudah menemani mereka sejak kecil. Dan dalam satu suara yang jarang terjadi di era internet yang selalu terpecah, jutaan orang di seluruh dunia sepakat. Ini salah. Yang terjadi berikutnya mengejutkan semua orang. Paramount mendengar. Mereka menunda film 3 bulan, membayar lebih mahal, dan mengerjakan ulang desain Sonic dari awal. Dan ketika desain baru muncul, dunia yang tadinya marah berubah menjadi lega. Momen itu bukan hanya tentang film, ia adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hubungan antara Sonic the Hedgehog dan penggemarnya. Sebuah hubungan yang sudah berlangsung lebih dari 3 dekade, melewati kejayaan, krisis, kehancuran, dan kebangkitan yang tidak ada yang duga. Ini adalah kisah Sonic the Hedgehog, dari sebuah ruangan kecil di Tokyo pada tahun 1991 hingga layar bioskop di seluruh dunia. Selamat datang di kisah maskot paling kontroversial, paling dicintai, dan paling tidak mau mati dalam sejarah video game. Akhir 1980-an, kalau kamu masuk ke toko video game di Amerika, gambarannya hampir selalu sama. Nintendo di mana-mana, NES di setiap rumah, Super Mario Bros di setiap tangan, dan di pojok rak yang lebih sepi, konsol-konsol lain mencoba mencuri perhatian yang hampir tidak pernah datang. Sega adalah salah satu dari konsol-konsol itu. Perusahaan asal Jepang yang sudah lama berkecimpung di industri arcade sudah punya pengalaman, sudah punya teknologi, tapi belum punya satu hal yang paling penting: identitas. Mereka punya Alex Kidd, bocah berkepala besar dengan telinga lebar yang menggenggam batu gunting kertas sebagai senjata. Alex Kidd adalah upaya Sega untuk menjawab Mario, dan hasilnya terus terang tidak cukup. Karakter itu tidak punya daya tarik yang sama, tidak punya energi yang sama, tidak punya sesuatu yang membuat anak-anak ingin memakainya di kaos mereka. Ketika Sega meluncurkan Mega Drive atau Genesis di Amerika pada tahun 1988 dan 1989, mereka tahu mereka butuh lebih dari sekedar konsol yang bagus. Mereka butuh wajah, mereka butuh karakter yang bisa menatap Mario langsung di matanya dan tidak berkedip. Dan mereka butuhnya sekarang. Di dalam Sega ada sebuah divisi yang disebut AM8. Sekelompok developer yang tidak terlalu besar, tidak terlalu terkenal, tapi punya satu hal yang tidak semua tim punya: kebebasan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah ada. Yuji Naka adalah programmer utama tim ini, dan ia sedang mengerjakan sebuah tech demo yang di atas kertas terdengar sangat sederhana. Sebuah bola yang menggelinding cepat di medan bergelombang. Tidak ada karakter, tidak ada cerita, hanya kecepatan. Dan pembuktian bahwa Mega Drive bisa menangani gerakan secepat itu tanpa lag, tanpa patah-patah, tanpa kompromi. Apa yang Naka buktikan dengan tech demo itu mengubah segalanya. Mega Drive bisa melakukannya. Hardware ini mampu menampilkan kecepatan yang belum pernah terlihat di konsol rumahan sebelumnya. Dan dari situ sebuah pertanyaan muncul. Kalau kita bisa membuat bola yang bergerak secepat ini, karakter seperti apa yang cocok untuk tinggal di dalamnya? Naoto Oshima adalah orang yang harus menjawab pertanyaan itu. Karakter desainer AM8 yang sebelumnya sudah mengerjakan Alex Kidd dan tahu persis mengapa Alex Kidd tidak berhasil sepenuhnya. Ia tahu bahwa karakter baru ini harus terasa berbeda dari segala yang sudah ada. Harus terasa modern, harus terasa seperti sesuatu yang tidak akan malu dikenakan oleh remaja Amerika yang menganggap Nintendo terlalu anak-anak. Oshima mencoba berbagai konsep. Ada yang berbentuk kelinci dengan telinga panjang yang bisa digunakan untuk menangkap musuh, ada yang berbentuk anjing, ada armadillo, tapi semuanya terasa belum tepat sampai pada satu hewan yang secara visual sudah punya sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Landak, duri, menggulung,
menusuk, menyerang dengan kecepatan. Landak adalah karakter fighting game yang sudah mendesain dirinya sendiri. Warna biru dipilih karena selaras dengan logo Sega. Sepatu merah terinspirasi dari dua sumber yang tidak lebih berbeda dari ini, Santa Claus dan Michael Jackson. Oshima ingin kombinasi yang keduanya familiar, tapi bersama-sama terasa unik, dan kepribadiannya diambil dari Bill Clinton. Seseorang yang punya kepercayaan diri tinggi, yang tidak peduli apa kata orang, yang melakukan hal-hal sendiri dengan gaya. Melengkapi trio ini adalah Hirokazu Yasuhara, level designer yang bertugas menjawab pertanyaan paling praktis. Bagaimana cara membuat dunia yang membuat kecepatan Sonic terasa bermakna? Bagaimana kamu merancang level untuk karakter yang bergerak secepat itu? Jawabannya ada di Green Hill Zone. 23 Juni tahun 1991, Sonic the Hedgehog dirilis di Amerika Utara. 30 detik pertama, Sonic berlari menggelinding menghancurkan musuh. 30 detik pertama, Green Hill Zone adalah salah satu desain level terbaik dalam sejarah video game, bukan karena kompleksitasnya, tapi karena kejernihannya. Dalam setengah menit tanpa satu kata pun teks tutorial, pemain sudah memahami semua yang perlu mereka ketahui. Berlari ke kanan, kumpulkan ring, gulung diri saat menyerang musuh, dan jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Ini adalah kebalikan langsung dari filosofi Mario. Mario mengajarkan pemain untuk berhati-hati, melompat dengan presisi, menghindari lubang, berpikir sebelum bergerak. Sonic mengajarkan sesuatu yang berbeda. Percayai momentummu, biarkan dirimu terbawa. Kalau kamu ragu, kamu sudah terlambat. Dan sistem ringnya adalah keputusan desain yang brilian. Di Mario, satu kesalahan berarti nyawa berkurang. Di Sonic, satu kesalahan berarti kamu kehilangan ring. Tapi selama kamu cepat dan bisa mengambil satu ring kembali sebelum musuh menyentuhmu lagi, kamu masih hidup. Sistem yang terasa lebih manusiawi, lebih pengampun, tapi tetap menegangkan. Sega memasarkan Sonic dengan slogan yang tidak main-main agresif. Genesis does what Nintendo. Mereka menyerang Nintendo secara langsung, sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan dalam industri saat itu, dan Sonic adalah senjata utama dalam serangan itu. Hasilnya berbicara sendiri. 1 juta kopi terjual di Amerika hanya dalam 7 bulan pertama. Genesis yang sebelumnya berjuang keras melawan SNES tiba-tiba punya alasan untuk dibeli. AM8 mendapat nama baru yang lebih sesuai dengan apa yang mereka ciptakan, Sonic Team. November tahun 1992, Sonic the Hedgehog 2. Kalau Sonic 1 adalah perkenalan, Sonic 2 adalah konfirmasi. Kecepatan lebih tinggi, level lebih ambisius, dan satu penambahan yang akan menjadi bagian permanen dari mitologi Sonic, Miles Tales. Rubah kecil oranye dengan 2 ekor yang bisa terbang. 400.000 kopi terjual dalam 6 hari pertama di Amerika saja. Sega sendiri menargetkan 4,5 juta, dan angka akhirnya melampaui itu. Sonic 2 bukan sekedar sequel yang baik, ia adalah bukti bahwa Sonic bukan keberuntungan satu kali. Tahun 1993, Sonic CD. Game ini berbeda dari pendahulunya dalam satu cara yang langsung terasa. Ia punya suara, bukan hanya musik chip biasa, tapi lagu vokal sungguhan. Opening FMV yang bergerak seperti animasi, dan kualitas audio yang hanya bisa dicapai lewat format CD. Ini adalah Sonic yang mencoba menjadi lebih dari sekedar video game. Dan disinilah Amy Rose muncul untuk pertama kalinya. Karakter yang akan kembali lagi dan lagi dalam seri ini, dengan obsesinya terhadap Sonic yang tidak pernah berubah selama puluhan tahun. Februari 1994, Sonic the Hedgehog 3. Di era game ini membawa sesuatu yang belum pernah ada di Sonic sebelumnya. Karakter rival, Knuckles the Echidna merah dengan tangan berbuku yang bisa memanjat dinding dan melayang di udara. Pertama kali muncul ia menghalangi Sonic. Mencurinya membuat pemain bertanya-tanya siapa dia dan kenapa ia di sana. Ada juga sesuatu yang bertahun-tahun menjadi misteri yang tidak pernah resmi terjawab.
Soundtrack Sonic 3 yang sangat berbeda dari game-game sebelumnya dengan nuansa R&B dan funk yang kuat. Diyakini banyak pihak melibatkan kolaborasi dengan Michael Jackson, meski Sega tidak pernah mengkonfirmasi secara resmi. Oktober tahun 1994, Sonic and Knuckles. Dan di sini Sonic Team melakukan sesuatu yang belum pernah ada yang coba lakukan sebelumnya. Cartridge yang bisa disambungkan dengan cartridge lain. Tancapkan Sonic 3 ke atas Sonic dan Knuckles, dan dua game terpisah itu menjadi satu pengalaman yang lengkap. Dengan Knuckles bisa dimainkan di seluruh level Sonic 3, dengan ending yang menutup kisah keduanya sekaligus. Era 2D Sonic berakhir dengan cara yang tidak bisa diulang oleh siapapun. Bukan karena gamenya sempurna, tapi karena Sonic Team selalu menemukan cara untuk membuat setiap entry terasa seperti langkah maju. Bukan sekedar pengulangan. Yang tidak ada yang tahu saat itu adalah bahwa langkah maju berikutnya akan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih berbahaya. Pertengahan 1990-an tidak baik untuk Sega. Saturn, konsol dari penerus Genesis, tidak berhasil mengulangi kejayaan pendahulunya. PlayStation dari Sony datang dengan harga lebih murah, library lebih kuat, dan marketing yang lebih tajam. Nintendo 64 hadir dengan Super Mario 64, sebuah game yang membuktikan bahwa transisi 3D bisa dilakukan dengan sangat benar. Dan Sonic tidak punya jawaban untuk itu. Belum. Tahun 1998, Sega meluncurkan Dreamcast, taruhan terakhir mereka di industri hardware. Dan untuk membuktikan bahwa Dreamcast layak dibeli, mereka butuh satu game yang bisa melakukan untuk konsol ini apa yang Sonic 1 lakukan untuk Genesis 7 tahun sebelumnya. 23 Desember tahun 1998, Sonic Adventure. Untuk pertama kalinya, Sonic ada dalam 3 dimensi, dan kesan pertamanya luar biasa. Kecepatan yang selama ini hanya bisa dirasakan dalam 2 dimensi sekarang ada di depan mata dalam kedalaman ruang yang sesungguhnya. Orka raksasa mengejar Sonic di pantai. Kamera bergerak dinamis mengikuti aksi. Ini terasa seperti masa depan. Sonic Adventure datang dengan 6 karakter yang bisa dimainkan, masing-masing dengan gaya permainan yang berbeda. Sonic berlari cepat, Tails terbang dan menembak, Knuckles memanjat dan mencari shard, Amy memukul dengan palu, Big memancing, dan E102 Gamma menembak musuh dengan robot laser. 6 gameplay berbeda dalam satu game, ambisi yang sangat luar biasa. Dan salah satunya melibatkan seekor kucing gemuk yang memancing ikan di rawa selama berjam-jam. Sonic Adventure mendapatkan pujian besar untuk ukuran zamannya. Metacritic 87. Tapi bahkan di tengah pujian itu ada catatan yang harus muncul. Kamera bermasalah, kontrol tidak selalu responsif, dan beberapa bagian gameplay yang terasa seperti dimasukkan paksa ke dalam game yang sebetulnya hanya perlu satu hal. Biarkan Sonic berlari. Pelajaran itu tidak langsung dipelajari, tapi akibatnya akan terasa bertahun-tahun kemudian. Tahun 2001, Sega mengumumkan bahwa Dreamcast dihentikan. Mereka tidak akan lagi membuat hardware. Perusahaan yang menciptakan Sonic, yang selama 1 dekade berdiri sebagai rival langsung Nintendo, menyerah dari perang konsol. Dan Sonic Team harus terus membuat game tanpa platform eksklusif yang bisa menjadi rumah bagi karakter mereka. Sonic Heroes datang pada tahun 2003 dengan ide sistem tim. 3 karakter bergerak bersama, pemain bisa berganti di antara keduanya secara real time. Secara komersial cukup berhasil, 3,3 juta kopi. Tapi di kalangan fans ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Terlalu banyak karakter, terlalu banyak cerita yang tidak terlalu penting. Sonic sendiri semakin lama semakin terasa seperti tamu di game miliknya sendiri. Di tahun 2005, Shadow the Hedgehog mendapat game solonya sendiri, di mana karakter Edgy berwarna hitam itu bisa memilih antara menjadi pahlawan atau penjahat, dan memegang senjata api untuk landak di video game Sonic. Dan kemudian datanglah tahun 2006. Sonic the Hedgehog 2006 dirilis untuk merayakan 15 tahun franchise ini. Ia seharusnya menjadi momen triumphal, sebuah pernyataan bahwa Sonic masih relevan, masih kuat, masih layak diperhitungkan di era PlayStation 3 dan Xbox 360.
Yang terjadi adalah sebaliknya. 45 dari 100 di Metacritic, game yang penuh bug, loading screen yang memakan waktu lebih lama dari level itu sendiri, karakter yang terjebak di dinding, kamera yang tidak tahu kemana harus diarahkan, dan sebuah cerita yang demi Tuhan menyertakan adegan romantis antara Sonic dan seorang manusia bernama Princess Alice. Sonic 06 bukan hanya game yang buruk, ia adalah pertanyaan yang tidak bisa dihindari lagi. Apakah Sonic masih tahu siapa dirinya? Dan di tengah kekacauan itu, Yuji Naka, programmer yang memulai semuanya, salah satu dari 3 orang yang menciptakan Sonic di ruangan kecil AM8 pada tahun 1991, meninggalkan Sega. Salah satu bapak pendiri franchise ini pergi. Sonic Team harus mencari jalan sendiri. Tahun 2008, Sonic Unleashed. Di siang hari, Unleashed adalah game Sonic terbaik dalam bertahun-tahun. Menekan tombol untuk akselerasi instan yang mengubah Sonic menjadi kilatan biru yang hampir tidak bisa diikuti mata, memberikan perasaan kecepatan yang belum pernah ada di seri 3D-nya. Grafis dari Hedgehog Engine yang baru membuat dunia game ini terlihat seperti bukan video game, tapi animasi studio besar. Di malam hari, Sonic berubah menjadi Werehog, versi serigala dari dirinya yang lebih besar, lebih lambat, dan harus memukul musuh satu persatu dalam beat 'em up yang terasa seperti game berbeda yang secara tidak sengaja masuk ke dalam disk yang sama. Skor Metacritic Unleashed campuran 62. Tapi satu hal yang hampir semuanya orang sepakat, bagian siang harinya adalah bukti bahwa Sonic Team masih tahu cara membuat Sonic yang benar. Tinggal satu langkah lagi untuk membuang semuanya yang tidak perlu dan fokus pada apa yang berhasil. November 2010, Sonic Colors. Tidak ada Werehog, tidak ada karakter lain yang harus dimainkan, tidak ada subplot tentang alien yang menjadi pahlawan, hanya Sonic, bus mekanik yang sudah terbukti dari Unleashed, dan satu tambahan baru, Whis. Alien kecil berwarna-warni yang masing-masing memberi kemampuan berbeda. Laser, bor, melayang, balon. Sederhana, bersih, menyenangkan. Metacritic 78 di WII, 85 di DS untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Review Sonic tidak dimulai dengan kalimat sayangnya, ia dimulai dengan kalimat akhirnya. 20 tahun Sonic the Hedgehog. Sonic Generation adalah perayaan. Klasik Sonic spread 2D pendek dan gemuk seperti di game 1991. Bertemu modern Sonic yang ramping dan ekspresif. Level-level dari 20 tahun sejarah franchise dihadirkan kembali. Green Hill Zone, Chemical Plant, City Escape, Crisis City, Seaside Hill. Setiap level dimainkan 2 kali. 1 kali dalam gaya 2D klasik, 1 kali dalam gaya 3D modern. Ini adalah surat cinta kepada semua orang yang pernah memainkan Sonic. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, surat itu terasa tulus. Tapi di luar euforia perayaan itu ada pertanyaan yang belum terjawab. Setelah nostalgia habis, kemana Sonic akan pergi selanjutnya? Tahun 2017, 26 tahun setelah Sonic pertama kali berlari di Green Hill Zone, Sega merilis 2 game Sonic dalam 1 tahun yang sama. Dan hasilnya membelah 2 Sonic menjadi 2. Sonic Force adalah game besar, grafis memukau, cerita epik tentang Sonic yang dikalahkan dan dunia yang jatuh ke tangan Eggman. Villain baru bernama Infinite yang terasa mengancam, sistem avatar di mana pemain bisa membuat karakter sendiri dan memasukkannya ke dalam cerita. Tapi ketika pemain mulai memainkannya, sesuatu terasa aneh. Level yang terlihat ambisius di trailer ternyata selesai dalam 2-3 menit. Cerita yang terasa epik di atas kertas terasa terburu-buru dalam eksekusi. Dan sistem avatar yang seharusnya jadi fitur unggulan terasa seperti tambahan yang tidak benar-benar terintegrasi dengan baik. Metacritic 57, kekecewaan yang tidak sedramatis Sonic 06, tapi tetap kekecewaan. Di bulan yang berbeda di tahun yang sama Sonic Mania hadir. Christian Whitehead bukan developer Sega. Ia adalah penggemar Sonic yang sudah bertahun-tahun mengerjakan port tidak resmi game-game Sonic klasik untuk mobile.
Dan kualitas kerjanya begitu baik sampai Sega merekrutnya untuk membuat port resmi. Bersama headcanon dan Pagoda West Games, semua developer yang berakar dari komunitas fans, ia diberi kesempatan yang tidak terbayangkan buat game Sonic 2D baru yang resmi. Yang mereka hasilkan adalah sesuatu yang terasa mustahil. Game 2D yang terlihat dan terasa seperti game Sonic terbaik di era Genesis, tapi dengan level baru, mekanik baru, dan energi yang terasa segar sekaligus familiar pada saat yang bersamaan. Takashi Iizuka kepada Sonic Team mengakui sebelum Mania rilis bahwa ia tidak yakin game ini akan diterima pasar. Dalam kata-katanya sendiri, kami tidak tahu apakah ini akan diterima positif. Kami akan melihat reaksinya dan menentukan arah game Sonic berikutnya dari sana. Metacritic 85 di Switch, 88 di PC, game Sonic dengan rating tertinggi dalam 2 dekade. Dibuat oleh penggemar dengan budget yang jauh lebih kecil dari Force dalam waktu yang lebih singkat. Pesan dari komunitas Sonic pada tahun 2017 tidak bisa lebih jelas. Yang kami inginkan bukan game yang lebih besar, lebih ambisius atau lebih epic. Yang kami inginkan adalah game yang tahu siapa Sonic sebenarnya. Kita kembali ke April tahun 2019. Ketika Paramount merilis trailer film Sonic pertama, yang langsung menarik perhatian adalah desain karakternya. Gigi yang terlalu manusiawi, mata yang terlalu kecil dan terlalu jauh dari karakter yang orang kenal, tubuh yang terlalu proporsional, lebih seperti manusia yang memakai kostum landak daripada landak yang sesungguhnya. Internet bereaksi dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh internet. Cepat, keras, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam hitungan jam, Ugly Sonic menjadi trending di seluruh platform. Meme menyebar, artikel ditulis, dan permintaan yang awalnya terasa seperti tuntutan tidak realistis, tolong ubah desainnya, mulai terasa seperti tekanan yang tidak bisa diabaikan. Dan kemudian Jeff Fowler, sutradara film ini, membantu sesuatu yang jarang terjadi di industri hiburan besar. Ia mendengarkan. Dalam pernyataan resmi yang singkat tapi bersejarah, ia mengakui bahwa ada yang salah dan berjanji untuk memperbaikinya. Bahkan dengan konsekuensi menunda film 3 bulan yang menambah biaya produksi yang signifikan. Tyson Hesse, desainer yang sesungguhnya sudah bekerja di proyek Sonic resmi, ditugaskan memimpin redesign. Mata yang lebih besar, proporsi yang lebih kartun, bulu yang lebih bouncy. Semua dikerjakan dalam waktu yang jauh lebih sempit dan normal. Ketika trailer kedua muncul dengan desain yang baru, reaksi yang datang adalah kebalikan dari yang pertama. Lega, gembira, dan dari sebagian orang yang sudah mempersiapkan diri untuk kecewa, rasa tidak percaya bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. 14 Februari tahun 2020, Sonic the Hedgehog tayang di bioskop. Dan meskipun kritik profesional memberinya Metacritic 47, penonton memberikan sesuatu yang berbeda. 86% audience score di Rotten Tomatoes dan $319 juta pendapatan global dari budget $85 juta. Itu bukan hanya sukses, itu adalah pembuktian bahwa fans Sonic ketika diperlakukan dengan benar adalah audiens yang loyal dan besar. Sonic 2 hadir pada tahun 2022. Sonic 3 tahun 2024, keduanya sukses. Franchise yang 2 dekade sebelumnya hampir hancur karena satu game yang buruk kini menguasai layar bioskop di seluruh dunia. November 2022, Sonic Frontiers. Ini adalah Sonic yang berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Bukan level linear dengan satu jalur dari kiri ke kanan, bukan koridor kecepatan yang membawa Sonic dari A ke B tanpa pilihan, melainkan dunia terbuka, atau lebih tepatnya open zone seperti yang Iizuka sendiri menyebutnya, di mana Sonic bisa berlari ke arah manapun, memanjat struktur kuno raksasa dan menemukan puzzle, combat, dan rahasia yang tersebar di seluruh peta. Dan untuk pertama kalinya dalam seri ini ada sistem combat yang sesungguhnya. Bukan sekedar homing attack dan spin dash, tapi combo seperti dodge, counter, dan skill tree yang berkembang seiring game berlangsung. Titan, bos-bos raksasa yang masing-masingnya sebesar gedung bertingkat, menjadi momen-momen sinematik yang beberapa fans sebut sebagai yang terbaik dalam sejarah seri 3D Sonic.
Lizuka dalam wawancaranya mengakui secara langsung, "Kami hit a wall dengan format linear. Kami butuh sesuatu yang baru." Open zone adalah jawaban mereka dan meski tidak sempurna, setidaknya ini adalah jawaban yang jujur. Metacritic 71. Bukan angka yang memukau, tapi 3,5 juta kopi terjual menjadikannya game Sonic 3D terlaris dalam satu dekade. Dan respon komunitas, meski terbagi, setidaknya tidak seragam kecewa seperti Sonic 06 atau Force. Sesuatu sedang berubah lagi. 30 lebih tahun yang lalu, di sebuah ruangan di Tokyo, 3 orang mencoba menjawab pertanyaan sederhana. Bagaimana cara membuat karakter yang bisa bersaing dengan Mario? Apa yang mereka ciptakan bukan hanya maskot, bukan hanya video game, ia adalah sebuah karakter yang entah kenapa selalu berhasil bertahan. Melewati kejayaan yang tidak ada yang duga, melewati krisis yang hampir menguburnya, melewati perubahan industri yang menenggelamkan franchise-franchise lain yang lebih kuat. Sonic the Hedgehog adalah salah satu franchise video game terlaris sepanjang masa, dengan penjualan game melebihi 150 juta unit. Film-filmnya menghasilkan lebih dari $1 miliar gabungan. Serial animasinya Sonic Prime hadir di Netflix. Merchandise-nya ada di toko mainan di hampir setiap negara. Tapi mungkin yang paling menarik bukan angka-angka itu. Yang paling menarik adalah Sonic Mania, game yang dibuat oleh penggemar, yang melampaui game buatan studio resmi dalam hampir setiap metrik yang bisa diukur. Ia adalah bukti bahwa komunitas Sonic bukan hanya konsumen pasif yang menunggu produk selanjutnya. Mereka adalah penjaga warisan yang tahu, lebih dari siapapun, apa yang membuat Sonic menjadi Sonic. Dan Ugly Sonic yang tadi kita lihat di awal video ini, ia juga bukti dari awal yang sama. Fans berbicara, dan dunia mendengar. Bukan karena fans selalu benar, tapi karena kecintaan mereka terhadap karakter ini terlalu nyata untuk diabaikan. Sonic the Hedgehog lahir dari keinginan untuk menjadi lebih cepat dari Mario. Dan selama lebih dari dekade, ia membuktikan bahwa kecepatan bukan hanya soal beberapa banyak piksel yang bisa bergerak per detik. Kecepatan adalah soal bagaimana kamu bangkit setelah jatuh, bagaimana kamu berubah tanpa kehilangan dirimu sendiri, bagaimana kamu terus berlari ketika semua orang sudah mengatakan bahwa kamu harus berhenti. Sonic belum berhenti, dan sepertinya ia tidak akan berhenti dalam waktu yang dekat. Sebelum video ini selesai, saya ingin tahu pendapat kalian. Dari semua era Sonic, 2D klasik, Sonic Adventure, era gelap, Colors dan Generation, sampai Mania dan Frontiers, era mana yang paling berkesan untuk kalian? Dan satu pertanyaan yang sudah lama diperdebatkan komunitas Sonic, apakah klasik Sonic dan modern Sonic harus tetap ada berdampingan? Atau Sega harus memilih salah satu dan berkomitmen sepenuhnya? Tulis di komentar, saya baca semuanya.